Konsep pemrograman terstruktur yang ketiga yaitu repetition atau pengulangan. Hampir sama seperti selection, cabangan atau pilihan, repetition berangkat dari pertanyaan untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun yang membedakan, repetition akan terus bertanya sampai tujuannya terpenuhi. Misal, sebelumnya kita pernah mencontohkan proses mengunyah. Mengapa kita terus mengunyah? Karena makanan yang kita kunyah belum lunak. Proses pengunyahan akan terus dilakukan sampai makanan lunak dan bisa ditelan. Itulah konsep dari repetition atau pengulangan. Ada 3 jenis repetition atau pengulangan yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu for, yang kedua while, dan yang ketiga yaitu do while. Oke, kita tulis ya. Repetition atau perulangan. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu for, yang kedua ada while, dan yang ketiga ada do while. Oke, kita berangkat dari konsep terlebih dahulu. Mudahnya, for itu cocok untuk perulangan yang kita tahu kapan berhentinya. Misal, saya ingin menghitung dari 1 sampai 5. Atau ingin menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, berarti iterasi atau perulangannya itu sebanyak 5 kali. Kita sudah tahu, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu konsep untuk for. Kalau while, dia cocok untuk perulangan yang kita tidak tahu kapan berhentinya. Kalau do while, itu lebih cocok untuk perulangan yang minimal perulangannya itu dilakukan 1 kali. Jadi bisa dibedakan, kalau while itu dia ngecek dulu kondisinya. Kalau kondisinya benar, maka dilakukan perulangan. Kalau do while, dia lakukan dulu perulangan minimal 1 kali, baru dicek kondisinya. Oke, kita mulai dari for. For loop atau perulangan for. Misal kita punya masalah algoritma ingin menampilkan angka 1 sampai angka 5. Kita bisa implementasikan dalam pseudocode atau flowchart. Misal sekarang kita implementasikan terlebih dahulu dalam pseudocode. Berarti kita perlu judul, misal judulnya program hitung misalnya. Bebas nama judulnya. Kemudian kita deklarasikan. Misal kita deklarasikan variabel i, boleh pakai var ataupun tidak, itu tidak masalah. Dia tipe datanya integer. Kemudian kita masuk ke algoritma. Langsung kita lakukan perulangan. For i sama dengan 1. Kenapa sama 1? Jadi ini menunjukkan bahwa perulangan itu dimulai dari angka 1.
Jadi I kita inisialisasi atau beri nilai awal 1. I sama 1, tu 5. Nah, karena kita nanti bakalan menampilkan angka 1 sampai angka 5. Do, maka lakukan apa? Misal output I. Misal sekarang I-nya 1. Kita lakukan output, berarti yang sekarang tampil itu adalah 1. Kemudian, supaya perulangannya itu lanjut, maka kita tambahkan I ini dengan 1. Karena iterasinya atau bertingkat atau perulangannya itu sebanyak 1 tahapan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti I ditambah 1. Misal ini 1, berarti I ini 1, 1 tambah 1 jadi 2. 2 ini disimpan dalam variabel I baru. Jadi I sekarang nilainya 2. Diulangi ke atas, berarti I sekarang 2. 2 lebih kecil dari 5? Iya, maka tampilkan I. Berarti yang sekarang itu adalah 2. Nah, begitu seterusnya. Sampai 5. Nah, sekarang 5 tambah 5. 5 ditambah 1, maaf. 5 tambah 1 berarti 6. 6 lebih besar, 6 lebih kecil atau sama dengan 5? Itu tidak. Kalau tidak, artinya false. Nah, berarti kita keluar dari perulangan. And for. Nah, ini contoh dari implementasi perulangan untuk for. Oke. Sekarang kita coba untuk while. Ini kita geser dulu. Oke, sekarang kita implementasi untuk while. Tadi while itu cocok untuk kondisi perulangan yang kita tidak tahu kapan berhentinya. Nah, kita implementasikan. Misal kita ingin menampilkan sama angka 1 sampai angka 5. Nah, yang membedakan itu adalah struktur dari urutan implementasi kodenya. Yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, misal judulnya adalah program hitung while. Misal ya. Deklarasinya kita pakai variabel I, dia integer. Kemudian kita bikin algoritmanya. Bedanya, kalau di perulangan for, kita bisa langsung implementasi ke kondisinya. Kalau di while, kita perlu inisialisasi di awal sebelum pengecekan kondisi. Sebelum masuk ke perulangan. Kita perlu inisialisasi dulu di awal. Jika kita inisialisasi I-nya sama dengan 1. I sekarang nilainya 1. Kemudian, baru kita masuk pengecekan. While, ulangi selama I lebih kecil sama dengan 5. Jadi perulangan ini akan terus dijalankan selama si I-nya lebih kecil atau sama dengan 5. Kemudian
kita tampilkan hasil dari I. Misalnya sekarang 1 lebih kecil sama dengan 5, true atau false? Benar atau salah? Benar. Maka kalau benar, dia masuk ke sini. Berarti sekarang tampilkan 1. Supaya iterasinya terus berlanjut, maka I-nya perlu kita tambahkan. Karena iterasi atau perulangannya bertahap 1, berarti tambahnya 1. Ya kalau 2 berarti 2. Kalau 2 berarti 1, tambah 2 berarti jadi 1, 3, 6. Gitu ya. Berarti kalau ini, kalau 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini berulang sampai 5, anggap saja ini tampil 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang ada di I kelima. 5 ditambah 1, 6. Berarti I yang terbaru adalah 6. 6 dibawa ke atas, sini. Masuk lagi ke while ini, terus dicek 6 lebih kecil sama dengan 5. False atau salah. Kalau salah, ya berarti perulangan berhenti. Ini contoh dari implementasi ulangan while. Jadi while ini akan terus berulang selama nilainya dia true. Kita lanjut. Selanjutnya adalah do while. Oke, untuk do while sama, kita akan menampilkan angka 1 sampai angka 5. Jadi do while itu minimal 1 kali perulangan itu dilakukan. Setelah itu baru dicek kondisi. Oke, kita buat judulnya. Misal program hitung do while. Kemudian kita deklarasi. Sama kita deklarasikan I sebagai tipe datanya integer. Kemudian kita masuk ke tahap algoritma. Sama seperti while, kita perlu menginisialisasi variabel I terlebih dahulu. Kita inisialisasi I itu sama dengan 1. Setelah kita inisialisasi, kalau while, kita langsung masuk ke kondisi, pengecekan kondisi. Nah, kalau do while, dia lakukan dulu perulangan. Jadi I sama dengan 1, dia langsung do, lakukan. Apa yang dilakukan? Ya tampilkan si I-nya. Ketika I-nya sudah ditampilkan, maka kita tambahkan dengan 1 supaya dia perulangannya terus berlanjut. Berarti I sama dengan I ditambah 1. Nah, baru setelah perulangan yang pertama kali dilakukan, maka masuk ke pengecekan kondisi. While I-nya lebih kecil sama dengan 5. Misalnya 1 baik tampilkan 1 tambah 1, 2. Berarti ini jadi 2. Berarti sekarang I-nya 2 lebih kecil sama dengan 5. Betul? Ya, betul. Ketika betul, dia bakalan berulang ke sini. Baik lagi ke sini. Do. Terus berulang, terus sampai I-nya lebih besar dari 5. Maka ketika I-nya lebih besar dari 5, and do while.
Mudah bukan? Ya, kita ulang lagi. For itu cocok untuk perulangan yang kita tahu kapan perulangan itu berhenti. Kalau while cocok untuk perulangan yang kita tidak tahu kapan perulangannya itu berhenti. Jadi selama kondisinya true, ya terus berjalan. Dia akan berhenti ketika dia salah kondisinya. Kalau untuk do while, dia akan melakukan dulu perulangan minimal 1 kali perulangan baru cek kondisinya. Oke. Coba sekarang kita implementasikan salah satu dari ketiga konsep ini. Misal yang for ya, kita implementasikan dalam flowchart. Misal ini yang pseudocode ya. Sekarang kita bikin yang flowchart. Oh, kita di bawah aja ya. Nah, ini ya yang for. Kita bikin yang flowchart. Dari pseudocode yang atas ini. Itu biasa kita bikin dulu simbol terminator. Mulai. Kemudian kita deklarasikan. Apa yang deklarasikan? Deklarasikan itu adalah integer i. Ketika sudah dideklarasikan, selanjutnya kita input nilai dari i. Atau kita assign, atau kita proses langsung boleh. Misal kita langsung proses langsung, bahwa i itu sama dengan 1. Selanjutnya, kita langsung masuk ke kondisi. Nih, simbol untuk for. Boleh. Mau for, while, atau do while sama. Ini simbolnya ya. Ketika i lebih kecil sama dengan 5, kalinya 1. 1 kan lebih kecil dari 5. Nah, maka lakukan perulangan. Dia ke sini. Dia tampilkan nilai dari si i. Berarti sekarang nampil 1. Setelah tampil, selanjutnya kita apa ini? Nih, kita tambahkan i-nya dengan 1. Karena perulangannya itu plus 1. Jadi nambah 1. Isinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tambahnya 1. Kita langsung proses. Persegi ya. Berarti i sama dengan i ditambah 1. Setelah itu dia akan kembali lagi ke perulangan. Terus itu dilakukan sampai dia i-nya sama dengan 6. Ketika i-nya sama dengan 6, K6 lebih kecil sama dengan 5, hasilnya false. Nah, maka perulangannya selesai. Gitu. Untuk implementasi while dan do while juga sama, hampir sama seperti ini untuk implementasinya.